jalan ya. Nah, kita bergerak harus ke arah kiri dulu. Tetapi sebelum itu kita lihat misalnya di sini itu harus ada, meskipun itu bukan struktural tapi merupakan tanah dengan wing wall itu retak, tapi akibat penurunan tanah. Kita bergerak ke bawah, kita melihat apa yang ada di lapangan, terutama difokuskan ke abatmen 1 ya. Dah, siap. Nah, di abatmen 1 itu kan tampak ada beton keropos tapi tidak berbahaya, itu karena akibat dari pekerjaan yang jelek. Nah, sekarang kita ada di bawah jembatan. Kebetulan ini bentang 1 karena bentangnya lebih dari 1. Kita lihat apa yang ada di bawah jembatan di bentang 1. Misalnya stoppernya ada tapi karet perdamnya nggak ada. Nah, terus di atas Tar. Ya, ngomong stopper. Nah, kita berada di bentang 1 ya. Ya. Itu dia bentang 1, kita lihat stoppernya ada tapi karet perdamnya nggak ada. Nah, itu harusnya ada, kanan kiri ada Ya. terus di sekitar itu Ya. nah itu landasan baja tertumpuk kotoran dari atas, itu akibat dari expansion joint yang kurang baik, rusak. Nah, itu sebelum diganti mungkin ada kotoran-kotoran masuk, sampai sekarang tidak dibersihkan. Nah, akibatnya apa? Landasan itu akan cepat berkarat kan. Dah. Nah, itu pipa cucuran air penempatan yang tidak benar, karena seharusnya ada jarak dari abatmen ke arah sini. Jadi air itu tidak, waktu turun tidak langsung kena abatmen. Nah, sekarang kan kena abatmen. Bisa bawah gelagar ini kurang lebih 15 cm. Oke. Kita lihat sekarang ke lantai jembatan. Nah, kebetulan di situ ada retak. Pengukuran retak itu kalau retak macam begini tuh per meter meter persegi. Udah. Udah. Peran elemen misalnya untuk gelagar yang memanjang itu biasa kita kasih tanda Y. Misalnya ini Y1 gelagar Y1, ini gelagar Y2, gelagar Y3 dan seterusnya. Kita kasih tanda ini X. Jadi X1-nya itu kalau untuk diafragma itu X1-nya yang di atas abatmen X1. Nah, sedangkan untuk lantai yang di C1 dengan gelagar Y2 itu lantainya Y1. Ini Y2 dan seterusnya. Sekarang kita ke pilar. Kebetulan di sini ada 3 bentang, berarti 2 pilar. Nah, ini yang pertama kita coba itu pilar 1. Pilar 1 dengan konstruksi kepala pilar dan kolom ganda. Ada dua kolom. Yang sebelah kiri itu kolom Y1, yang sebelah kanan kolom Y2. Itu kondisi stopper, terus landasan baja yang ada di pilar 1 itu kasusnya hampir sama dengan yang ada di abatmen 1. Sama Bilang lagi. lantai keropos akibat dari pekerjaan yang jelek. Yo. Nah, ini kebetulan kepala pilar ini ada retak di tengah-tengahnya, ini struktural. Itu harus diukur lebar retaknya dengan pet meter
Nah, sebelum lupa ditambahkan, kalau misalnya kita memeriksa jembatan secara visual begini, peralatan yang harus dibawa, pertama crack meter, kedua senter. Karena landai itu biasanya di bawah jembatan itu gelap, jadi kita nggak bisa melihat apa-apa, harus pakai senter. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang bisa dilihat dari sini ke bentang selanjutnya. Itu dicatat semua kerusakan-kerusakan oleh inspektor, terus sampai keluar nilai, perkiraan nilai kondisi. Ya, cara penilaian itu berlaku dari 0 sampai 5 ya. Tapi itu nggak bisa diterangkan di sini sebab ada mungkin pelajaran khusus. Sistem deck plate. Nah, karena kebetulan ini sistem pakai deck plate, jadi kita tidak bisa melihat kondisi beton lantai. Paling kita bisa menilai kondisi gelagar melintang, gelagar memanjang, dan rangka bagian bawah. Setelah selesai kita periksa di sini, kita naik lagi ke atas ke arah sebelah kanan jembatan. Dah. Sekarang kita udah berada kembali di atas jembatan bagian kanan. Akan kita buka. Di sebelah kanan kita. Lalu kita kedua. Maju. X1 ini katanya nggak ada masalah, Bukannya hilang. tapi nggak tahu ada expansion atau enggak, kita kan nggak tahu. Kita udah berada di atas pilar P1. Nah, ini ada expansion X3 yang retak pada aspal. Setelah rek di zoom. Kalau trotoar yang pecah di atas gelagar melintang. Terus ini angkur gempa. Angkur gempa ini harusnya bebas dari sampah dan kotoran. Terus kalau kita turun lagi ke bawah, peredam ini juga nggak ada, harusnya ada peredam di sini. Pada jembatan rangka ini tidak ada pipa timburan air, tidak bisa kelihatan lagi. Kita sekarang berada di atas jembatan rangka. Nah, ini salah satu contoh batang tepi bawah yang harus dibersihkan dari semua kotoran. Nah, ini batang diagonal yang rusak waktu kerancang. Nah, sekarang kita berada di atas pilar P2. Kita lihat ada expansion joint di samping retak pada aspal, terus beda tinggi, ada perbedaan tinggi, sehingga mengakibatkan ada impact terhadap lantai kendaraan.
baut angkur gempa. Terus ini bumpernya ada, tapi konstruksi ini sebetulnya jadi waktu pelaksanaan itu pengukurannya kurang teliti, sehingga mengakibatkan di beton ini yang harusnya di sini itu jadi dicoak begini ya. Yo. Masih di pilar 2, kita lihat konstruksi gelagar. Ini ada angkur gempa ya, pemasangan yang kurang sempurna. Harusnya ini tegak lurus. Terus di sini ada mur. Udah pecah. Lalu landasan karetnya udah deformasi, perubahan bentuk. Mau. Selanjutnya kita sekarang kita berada di bawah bentang 3. Kita lihat stopper yang ada di apartemen 2 itu juga tidak keruan bentuknya ya. Di samping kotor juga udah rusak. Nah itu stoppernya ada, bapernya pun ada, cuma tertutup kotoran. Proses pemeriksaan sama dengan yang di bentang 1. Sambil melihat lantai, setelah selesai lantai kita lihat pilar 2. Prosesnya sama dengan pemeriksaan pada pilar 1 dan kasusnya pun hampir sama. Hah? Ada apa? Ayah bumuin teh nelpon. Ada. Udah saya langsung. Oh, itu pemina habis di pagi. Oh enggak. Setelah selesai di bawah bentang ketiga, nah kita sekarang naik lagi ke atas untuk memeriksa elemen yang ada di atas pada jalur Y1. Kita berada di bentang 3 ya. Ini
trotoar di atas rangka, rangka ini pecah karena antara kepala abutmen dengan lantai maupun trotoar itu tidak ada jarmuai. Akhirnya pecah, merembet terus akhirnya kan mengakibatkan parahnya ini buat kurangan beton. Sudah kena parah kurang lebih 30%. Ini harus cepat diperbaiki. Angkur gempa yang sudah tidak terlihat tertutup oleh sampah. Pilar 2. Di pilar 2. Yuk. Ada jarmuai, akhirnya parah juga. Ini akibat dari tidak ada jarmuai, baik parah pun untuk elemen trotoar, karena ini akan berpengaruh ke tulangan lantai. Ini pipa cucuran air yang tersumbat. Memeriksa elemen-elemen yang ada di dalam satu sampai kembali ke tempat awal kita berdiri tadi. Pengambilan contoh dari lantai beton, dari lantai beton jembatan Cipunegara untuk mengetahui mutu beton. Ini adalah hasil perbaikan dari mutu kordil yang telah selesai. Ini siar muainya ada, tapi ini bekas bekistingnya harusnya. Cuma bekisting. Iya, harusnya dibersihkan ini. Harusnya kan dibersihkan, ini bebas, harus bebas kan siar muai ini. Harus kembali ke awal kita berdiri tadi.
Lah kondisi dari Gandeng nanti abus ya. maing ya. Ya, Iya, ini Perosakannya, Pak? yang merekamnya Pak Gatot karena Bapak Redik tidak berani turun. Takut kecebur katanya. kalau yang mana ya, Mas? Tuh, mana ya mah? Stasioner, Bumper harus sudah, pastikan harus diganti. Horizontal. Ini bearing rem. Dari kondisi kolong jembatan, jembatan bagian bawah perlu beberapa yang harus dicek ulang karena kena korosif.